الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله الأتقياء الأوفياء وعلى الصحابة الأبرار العباد الأطهار ومن سار على طريقهم واقتفى أثره إلى يوم الدين أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di hari yang penuh berkah ini mari kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalani segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang olehnya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatannya. Dan alangkah banyak nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Teramat banyak karunia-karunia dan pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada kita, yang sepatutnya kita menjaganya, sepatutnya kita memeliharanya dan merawatnya. Di antara kenikmatan yang barangkali banyak di antara kita tidak memberikan curahan perhatian yang cukup, tidak berusaha untuk memelihara dan menjaganya, yaitu kenikmatan yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 103, di mana di dalam ayat itu Allah sebutkan bahwa di antara kenikmatan itu adalah kenikmatan persaudaraan. Kenikmatan persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Kenikmatan persaudaraan yang diikat oleh keyakinan yang sama, agama yang sama, yaitu adalah Islam. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kata Allah, "Wa'tasimu," dan berpegang teguhlah kalian, bihablillah, dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Para ulama menafsirkan bahwa hablullah, tali Allah, maksudnya adalah Islam. Sebagian ulama mengatakan bahwa hablullah maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Berarti untuk terhindar dari perpecahan dan perselisihan, kita selayaknya sebagai muslim memiliki visi yang sama, memiliki standar yang sama, bahwa standar kebenaran itu adalah agama Allah, standar kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Meskipun kemudian tidak dipungkiri bahwa dalam penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama Islam terjadi silang pendapat, terjadi perbedaan pendapat. Namun selama itu bukan merupakan perkara yang prinsip, bukan termasuk perkara yang mendasar, bukan termasuk perkara yang diijma'kan, disepakati oleh ulama, maka perbedaan itu adalah perbedaan yang wajar, karena sudah pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW dan terjadi antara sahabat-sahabat Rasul kita SAW yang mereka semua adalah panutan-panutan kita semua di dalam beragama. Terjadi di zaman Nabi SAW silang pendapat.
Ya, di zaman Nabi ketika Nabi SAW masih hidup, bahkan silang pendapat itu terjadi di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW mengutus sahabatnya untuk pergi ke Bani Quraidah untuk melakukan penyerangan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Bani Quraidah. Kata Nabi SAW, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Nabi perintahkan pasukan yang beliau utus ke Bani Quraidah dengan sabda beliau, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Kata Nabi, janganlah kalian melaksanakan salat asar kecuali kalian telah sampai di Bani Quraidah. Pesan ini didengar oleh sahabat, pesan ini ditangkap oleh sahabat yang ketika itu diutus oleh Nabi SAW. Namun ternyata pada prakteknya, pada kenyataannya, realitanya, sahabat yang ketika itu mendengar langsung pesan ini dari lisan Rasulullah SAW, mereka berbeda dalam menafsirkannya, mereka berbeda dalam memahaminya. Ketika di tengah perjalanan mereka menuju Bani Quraidah, datang waktu sholat asar, maka ketika itu pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW, mereka kemudian berdiskusi, berdialog tentang apa tafsiran yang tepat atas sabda Rasulullah SAW. Sebagian para sahabat ketika itu ada yang mengatakan bahwa maksud dari Rasul kita SAW adalah bahwa kita tidak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah, walaupun waktu sholat asar itu telah habis. Karena Nabi mengatakan kita tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sedangkan satu golongan lain mengatakan bahwa maksud dari sabda Nabi itu bukanlah apa yang kita pahami secara tekstual, tetapi maksudnya adalah kita diperintahkan untuk cepat berangkat menuju Bani Quraidah sehingga di waktu asar kita sudah sampai ke tempat tersebut. Akhirnya kemudian para sahabat yang diutus oleh Nabi kita SAW terpecah menjadi dua pemahaman, dua penafsiran. Setelah mereka selesai melaksanakan tugasnya, lalu mereka kemudian kembali kepada Rasulullah SAW, lalu mereka menceritakan apa yang terjadi berupa perdebatan, berupa perselisihan di antara mereka. Apa yang terjadi? Ya, Rasulullah SAW walam yu'annif ahadahuma. Rasulullah tidak menyalahkan salah satu di antara kedua golongan tersebut. Artinya apa? Bahwa perbedaan seperti itu dianggap wajar oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini sudah terjadi dan banyak contoh-contoh kalau kita ingin mengambil contoh lainnya dalam kitab-kitab para ulama. Artinya bahwa perselisihan itu ada. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan seluruh perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara umat Islam. Karena itu hendaknya kita bijak dalam menyikapi perbedaan antara kita sesama muslim. Jangan sampai kemudian kita berpecah belah. Berbeda itu wajar, yang tidak boleh adalah berpecah belah. Bagaimana berpecah belah itu? Kata Allah dalam ayat lain, kullu hizbin bima ladaihim farihun wala takunu minal musyrikin, kata Allah. Jangan kalian seperti orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum, yang mereka itu memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, sehingga mereka itu berkelompok-kelompok. Ya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok itu bangga dengan ajarannya sendiri, bangga dengan gagasan pemimpinnya, bangga dengan apa yang menjadi pemikiran inspiratornya dan lain sebagainya. Padahal selama itu bukan perkara yang diijma'kan oleh para ulama. Selama itu hanyalah pendapat seorang manusia, bukan seorang nabi, maka itu adalah kebenaran yang relatif, yang bisa benar bisa salah. Yang absolut adalah ketika suatu kebenaran itu diijma'kan oleh para ulama, disepakati oleh para ulama. Karena itu sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Sebagai muslim wajib kita untuk berusaha untuk mencari kebenaran. Walaupun pada akhirnya kita berbeda, ya berbeda. Selama perbedaan itu wajar dalam masalah fikih, dalam masalah ijtihadiyah, maka itu tidak perlu dibesar-besarkan sehingga kita berpecah belah. Karena itu kata Allah mengatakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah kemudian mengatakan wala tafarraqu. Janganlah kalian itu berpecah belah.
wadhkuru ni'matallah. Kemudian kata Allah, wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah nikmat Allah. Persaudaraan itu adalah nikmat Allah yang harus dirawat, yang harus dijaga. Wadhkuru ni'matallah idh kuntum a'daan. Ketika dahulu kalian ini bermusuh-musuhan. Bangsa Arab dahulu cuma gara-gara onta yang diperebutkan, cuma gara-gara wanita yang diperebutkan, cuma karena gara-gara hal-hal sepele yang diperebutkan, mereka berpecah belah. Mereka mengalami konflik yang berkepanjangan antara dua kabilah di Madinah, antara Aus dan Khazraj. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun mereka mengalami konflik yang berkepanjangan, sampai datang Islam. Kemudian Nabi SAW menyatukan antara Aus dan Khazraj. Bukan hanya saja menyatukan antara penduduk Madinah yang terdiri dari dua kabilah besar, Aus dan Khazraj, tetapi Nabi menyatukan antara orang Madinah dan orang Mekah yang berhijrah ke kota Madinah, yaitu kalangan muhajirin. Itu adalah kenikmatan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah persaudaraan, ingatlah kenikmatan dari Allah, di mana dahulunya kalian saling bermusuhan. Fa asbahtum bi ni'matihi, lalu dengan kenikmatan dari Allah kalian menjadi ikhwana. Kalian menjadi saling bersaudara. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, antara muslim itu adalah bersaudara. Al-Qur'an dengan tegasnya mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara. Tidak perlu kita tambahkan embel-embel lain. Iman versi A, iman versi B, iman versi C, versi D. Iman dengan warna biru, warna hijau, warna putih. Tidak. Selama siapapun yang di hadapan kita adalah orang beriman dengan segala kesalahan-kesalahannya, maka dia saudara kita, punya hak-hak persaudaraan yang menjadi kewajiban bagi kita untuk menunaikannya. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan wa idza istama'a ar-rajulul wahid wa idza istama'a fir rajulil wahid, kalaulah dalam diri seseorang ada kebaikan ada pula keburukan, itulah manusia, itulah kita-kita. Yang kita ini bukan malaikat, tapi iblis pun bukan. Kita tak murni baik, tak murni bukan jahat, itu orang beriman. Kalaulah dalam diri seseorang itu ada kebaikan, ada keburukan, ada maksiat, tapi ada taat juga. Dia maksiat karena dia adalah manusia, tapi dia taat, dia sholat, dia sembahyang, dia berdoa, dia berpuasa. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, wa sunnatun wa bid'ah. Dia melakukan perkara yang sunnah, tapi boleh jadi dia melakukan perkara yang menurut kita bid'ah karena ketidaktahuan, karena banyak faktor, karena latar belakang pendidikan agama yang berbeda. Apa kata Ibnu Taimiyah? Istahaqqa minal muwalati biqadri ma fihi minal khair. Orang tersebut layak untuk kita cintai, layak untuk kita bela, layak untuk kita berikan loyalitas, layak untuk kita anggap sebagai saudara, biqadri ma fihi minal khair, sesuai dengan kadar kebaikan yang ada pada dirinya. Tentu tidak ada kebaikan yang melebihi keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala kulli man bisunnatihi qatafa wa iqtada amma ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, banyak ayat, banyak hadis yang berbicara tentang hak-hak persaudaraan. Dan hal itu bukan sekedar perkara yang terkait dengan adab dan akhlak saja, tetapi itu adalah kewajiban. Menjadi kewajiban bagi kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim dalam pemenuhan hak-hak persaudaraan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat mengapresiasi dan sangat menghargai orang-orang yang menjaga persaudaraan. Allah berikan mereka pahala yang sangat besar. Allah ganjar mereka dengan
pahala, dengan ganjaran yang luar biasa. Di padang mahsyar kelak, ketika manusia mengalami kesulitan yang luar biasa, matahari didekatkan, manusia berpeluh, manusia mengalami kesulitan yang hebat, merasakan panas yang hebat. Ketika itu ada hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, yang diantaranya adalah mereka-mereka yang menjaga persaudaraan, mereka-mereka yang mengikat pertemanan persaudaraan bukan karena kepentingan dunia ataupun yang lain, tidak, tetapi karena kesamaan iman, kesamaan keyakinan, kesamaan dalam agama yang dia anut, ya, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, Allah pada hari kiamat nanti akan mengatakan, ainal mutahabuna bijalali, di manakah orang-orang yang saling mencintai antar sesama? Di manakah orang yang saling mencintai bijalali, karena keagunganku? Udhilluhum bidhilli yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan berikan kepada mereka naungan, keteduhan, yauma la dhilla illa dhilli. Di hari tidak ada keteduhan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ajaran Islam yang sempurna ini mengajarkan kepada kita apa saja hak-hak kita sebagai muslim. Banyak sekali hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasul. Di antaranya kata Rasul, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara sesama muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh saling menzalimi. Wa la yahqirahu, tidak boleh saling merendahkan. Bahkan wa la yakhdhuluhu, dan tidak boleh saling menelantarkan. Tidak boleh kita menelantarkan saudara kita sesama muslim. Karena itu melalui mimbar ini kita mengajak untuk mencurahkan kepedulian kita kepada orang-orang muslim, khususnya yang sedang menderita, khususnya sedang tertimpa musibah, khususnya sedang mengalami kesulitan, yaitu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di Rafah, yang sampai sekarang ini masih terus-menerus digempur oleh orang-orang Yahudi. Itu adalah kewajiban bagi kita untuk mencurahkan perhatian kita kepada mereka sebagai bentuk persaudaraan sesama muslim. Mereka adalah saudara kita walaupun dengan negara yang berbeda. Kata Rasulullah, la yakhdhuluhu, tidak sempatasnya kita menelantarkan mereka. Kalau kita bisa bantu dengan doa, ya kita jangan lupakan untuk mendoakan mereka. Kalau kita bisa bantu dengan materi, dengan uang, dengan sebagian harta kita, maka kita lakukan itu. Kata Rasulullah SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustadafina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustadafina fi Gaza wa fi Rafah ya rabbal alamin. Allahumma ayyidhum bi ta'yidika ya rabbal alamin. Allahumma kun ma'ahum wa la takun alaihim. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin fa innahum la yu'jizunak. Allahumma arina ajaiba qudratika fihim ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.